Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilal Semawa dimanapun berada, di video kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah dari baginda Rasulullah SAW di saat masih kecilnya, yang penuh dengan berbagai hikmah keberkahan dan teladan yang baik, yang menjadi contoh inspirasi kita semua sebagai umatnya dan segala kemuliaan beliau, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Namun sebelum kita lanjut kisahnya, mari kita dukung terus channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share video ini agar pengetahuan kita semakin hari semakin bertambah. Baginda Rasulullah SAW telah dilahirkan di kota Makkah pada tahun 12 Rabiul Awal atau 570 tahun Masehi. Di tahun itu dinamakan tahun gajah sebab terjadinya sebuah peristiwa pasukan bergajah Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Menurut beberapa riwayat oleh para ulama, memiliki penafsiran bahwa Nabi Muhammad memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah, dan ia telah meninggal dunia semenjak Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan sang ibu, Aminah. Dan adapun seorang bidan yang ikut serta membantu proses kelahiran Nabi Muhammad merasakan tanda-tanda yang istimewa pada sang bayi Muhammad, seperti ia melihat bayi Muhammad dilahirkan dengan tubuh yang bersih, dan menurut beberapa riwayat ada seberkas cahaya yang memancar dari tubuh beliau. Di samping itu, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib merasa sangat bahagia atas kelahiran beliau, dan ia pun memberinya sebuah nama Muhammad yang artinya yang terpuji. Kemudian beberapa kaumnya menanyakan mengapa tidak diberikan nama yang biasa saja. Lantas Abdul Muthalib menyampaikan bahwa aku mengharapkan nantinya cucuku ini akan membawa peranan yang besar dalam kehidupannya dan dimuliakan di bumi dan di langit. Setelah Muhammad dilahirkan, selanjutnya beliau diasuh oleh ibu susunya dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Sedangkan Halimah As-Sa'diyah adalah seorang wanita yang memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Akan tetapi, semenjak Muhammad berada dalam dekapannya, keberkahan demi keberkahan terus mengalir pada kehidupan mereka. Halimah As-Sa'diyah memberikan kasih sayang sepenuh hati kepada Muhammad seperti mengasuh anaknya sendiri, dan Muhammad tumbuh dan berkembang menjadi anak yang kuat, sehat, serta berakhlak mulia. Saat Muhammad masih berusia 4 tahun, sebuah peristiwa yang besar telah terjadi yang disebut peristiwa pembelahan dada, yang dimana ketika itu Muhammad tengah bermain bersama teman-temannya di padang Bani Sa'ad. Kemudian ada dua sosok malaikat yang datang menghampiri Muhammad. Mereka adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian kedua malaikat itu membaringkan Muhammad dan selanjutnya mereka membelah dada Muhammad, lantas mengeluarkan gumpalan darah yang menghitam dari dalam hatinya. Kemudian segera mencucinya dengan menggunakan air Zam-Zam. Malaikat Jibril berkata, "Kami hendak membersihkan hati anak ini dari tipu daya syaitan, sebab ia akan menjadi utusan Allah." Kemudian hati Muhammad kembali disatukan pada tubuhnya, dan Muhammad kembali bangkit tanpa ada luka sama sekali. Sontak teman-teman Muhammad yang melihat peristiwa itu pun terkejut dan segera berlarian untuk memberitahukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Mereka sampaikan bahwa Muhammad telah dibunuh oleh dua sosok yang aneh. Kemudian Halimah As-Sa'diyah pun segera berlari menemui Muhammad. Sesaat sesampainya di padang itu, Halimah As-Sa'diyah melihat Muhammad dalam keadaan baik-baik saja. Muhammad pun menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Halimah As-Sa'diyah dan suaminya merasa sangat cemas atas apa yang terjadi pada diri Muhammad, sehingga pada akhirnya Halimah As-Sa'diyah dan suaminya memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya, Aminah. Ketika Muhammad sudah berusia 6 tahun, ibunya membawa Muhammad ke kota Madinah atau Yathrib dengan tujuan untuk mengunjungi makam ayahnya di sana. Ketika dalam perjalanan hendak pulang ke Mekah, Aminah pun terserang sakit yang menyebabkan ia meninggal dunia di kawasan Abwa. Aminah wafat di dekapan Muhammad. Muhammad sangat-sangat bersedih serta menangis atas kematian ibundanya, dan Muhammad menjadi seorang anak yatim piatu. Namun Muhammad masih tetap tabah dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuknya. Kemudian sang kakek Abdul Muthalib yang dengan penuh rasa kasih sayangnya mendidik dan merawat Muhammad. Abdul Muthalib sering menyampaikan kepada orang-orang
bahwa cucunya ini memiliki banyak keistimewaan. Perhatikanlah, sesungguhnya ia memiliki suatu anugerah yang sangat besar. Akan tetapi, ketika Muhammad sudah masuk usia 8 tahun, sang kakek pun akhirnya menemui ajalnya dan sang kakek pun wafat. Namun sebelum wafat, ia memberikan amanah pengasuhan Muhammad kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Dan ia menyampaikan pesannya kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, aku menyerahkan Muhammad kepadamu. Jagalah Muhammad, ini amanahmu dariku. Yakinlah bahwa ia akan membawa kepada masa depan dan peranan yang sangat besar." Kemudian Abu Talib pun menyampaikan kepada Muhammad, "Janganlah cemas wahai keponakanku, aku akan mengasuhmu seperti layaknya anakku sendiri." Abu Talib adalah seorang pedagang yang sederhana, namun penuh dengan wibawa. Setiap saat Abu Talib merawat Muhammad dengan penuh rasa kasih sayang, sekalipun keadaan ekonominya kurang baik. Muhammad sering membantu pamannya untuk mengembalakan kambing di padang yang luas di sekitaran Makkah, meskipun usianya masih kecil. Serta Muhammad biasa ikut serta bersama pamannya Abu Talib untuk pergi berdagang. Dalam perjalanan inilah Muhammad mengenali dunia perdagangan pada pertama kalinya. Orang-orang pun mengenal Muhammad karena sifat kejujurannya, lalu sifat amanahnya yang tinggi, serta akhlaknya yang mulia. Meskipun Muhammad tergolong masih kecil, maka para penduduk di Makkah menjuluki Muhammad dengan sebutan Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Sebab Muhammad tidak pernah berkata dusta dan beliau selalu menepati janji. Kata salah seorang dari pedagang itu, "Wahai Muhammad, meskipun engkau masih terlalu muda, namun aku sangat percaya kepadamu untuk menjaga barang-barang daganganku ini. Tidak seorang pun yang lebih jujur selain dirimu." Kemudian Muhammad menjawab, "Aku hanya melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh pamanku dan kakekku, yaitu selalulah jujur dalam setiap keadaan dan jagalah amanah dengan baik." Di masa-masa kecil baginda Rasulullah SAW selalu dipenuhi dengan peristiwa yang menakjubkan sebagai bukti atas kemuliaan dari baginda Rasulullah SAW. Dari peristiwa pembelahan hati beliau, kemudian peristiwa kematian kedua orang tua baginda Rasulullah dan kakek beliau, serta pamannya yang mengasuh beliau. Dari semua peristiwa itulah yang menjadi baginda Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, penuh kejujuran dan rasa kasih sayang yang tinggi. Suasana dan keadaan baginda Rasulullah SAW sebagai bukti kasih sayang dari Allah SWT dan sebagai awal keteguhan hati untuk menjadi seorang pemimpin seluruh umat dan rasul terakhir bagi manusia di dunia dan di akhirat. Terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir. Semoga dapat menjadi inspirasi kita sekalian. Mudah-mudahan baginda Rasulullah SAW bisa mengenali kita di akhirat sebagai umatnya dan bisa memberikan syafaatnya untuk kita di akhirat kelak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ada benarnya semata-mata dari Allah SWT. Adapun kesalahannya, itu pun karena kehilafan saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.